Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Artina. Saya dengan NIM 2101021118. Saya akan menjelaskan tentang hakikat kekuasaan ulil amri dalam perspektif Islam. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ulil amri. Ulil amri sendiri berasal dari dua suku kata. Yang pertama ulul dan yang kedua al-amr. Ulul ini diartikan dengan yang punya, yang memiliki. Misalnya dalam kata ulil al-quwah yang artinya memiliki kekuatan. Ulil albab yang berarti mempunyai pikiran. Kata ini dijumpai dalam Al-Quran dengan berbagai macam kata pasangannya. Umpamanya ia berpasangan dengan ulil al-ilmu, berarti yang mempunyai ilmu. Dan kemudian ulul al-azmi yang berarti yang mempunyai ketegaran atau keteguhan. Sedangkan kata al-amr artinya ini kerajaan, urusan, perkara dan semacamnya. Kata al-amir ini diturunkan dari kata amira yang berarti amir atau raja. Amir bermakna pemimpin. Atas dasar makna ini, amir didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Istilah amir digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam seperti Amirul Mukminin, Amir al-Muslimin, Amir al-Umarah, dan Amir saja. Karena itu, ia bisa digunakan untuk gelar bagi kepala pemerintahan di daerah dan gelar bagi penguasa militer. Kata ulil amri ini terdapat dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulul amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir zalika khairul ahsanu takwil. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hal itu paling utama dan baik akibatnya. Dari surat An-Nisa ini ditujukan kepada rakyat yang mukmin bahwa mereka harus menaati ulil amri, tetapi dengan syarat ketaatan ini dilakukan setelah ketaatan ulil amri kepada Allah dan Rasulnya. Di samping itu ada pula perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya jika terjadi kekeliruan pendapat, kesilangan pendapat, atau kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini mengharuskan orang-orang muslim memiliki daulah yang ditaati, jika tidak urusan ini pun akan menjadi sia-sia. Dalam perspektif Islam, kekuasaan ulil amri atau pemimpin atau pemegang otoritas ini memiliki hakikat dan batasan yang jelas. Berikut ini beberapa poin dari hakikat kekuasaan ulil amri dalam Islam, yaitu sumber kekuasaan. Dalam Islam, kekuasaan berasal dari Allah. Ulil amri diberi kekuasaan untuk menegakkan keadilan, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian kepatuhan pada ulil amri. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri selama mereka memerintahkan hal yang baik dan tidak menyalahkan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kemudian batasan kekuasaan. Kekuasaan ulil amri tidak bersifat mutlak dan terbatas. Mereka harus memerintah sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Penegakan syariat. Salah satu tugas utama ulil amri adalah menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya musyawarah. Ulil amri diharapkan melakukan musyawarah dengan para ahli dan orang-orang yang memiliki kecakapan dalam menyelesaikan masalah-masalah umat. Kemudian keadilan. Ulil amri harus menegakkan keadilan, tidak berpihak, tidak diskriminatif dalam memperlakukan rakyatnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ulil amri memiliki tanggung jawab untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat. Dan selanjutnya ada akuntabilitas. Ulil amri akan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaan yang diamanahkan kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua yaitu kedaulatan produk hukum ulil amri dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kedaulatan produk hukum ulil amri diakui
selama bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Melalui ijtihad, musyawarah, mengutamakan kemaslahan dan keadilan serta dapat diawasi kesesuaiannya dengan syariah Islam. Produk hukum ulil amri di sini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, baik pemerintah di Indonesia maupun pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Dalam perspektif Islam, kedaulatan produk hukum ulil amri merujuk kepada kewenangan pemimpin atau otoritas dalam membuat keputusan dan peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam yang mengatur kehidupan umat. Produk hukum yang dihasilkan oleh ulil amri dapat berupa undang-undang, peraturan, fatwa, atau kebijakan lainnya yang berdasarkan pada prinsip syariat Islam. Beberapa poin pentingnya yang terkait dengan kedaulatan hukum ulil amri yaitu kepatuhan kepada syariat. Produk hukum yang dihasilkan oleh ulil amri ini haruslah selaras dengan ajaran Islam dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedaulatan produk hukum ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian ada keadilan dan kemaslahatan. Produk hukum yang dihasilkan harus didasarkan kepada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Ulil amri bertanggung jawab untuk menciptakan peraturan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian konsultasi dan ijma. Dalam proses pembuatan produk hukum, ulil amri diharapkan untuk melakukan konsultasi dengan para ahli agama dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, penegakan syariat. Produk hukum yang dihasilkan oleh amri harus bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dalam berbagai subjek dan aspek kehidupan. Hal ini termasuk pembuatan kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, kepatuhan dan penghormatan. Masyarakat diharapkan untuk patuh dan menghormati produk hukum yang dihasilkan oleh ulil amri, karena mereka dianggap sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan umat. Dengan demikian, kedaulatan produk hukum ulil amri dalam perspektif Islam mengandalkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketaatan kepada syariat Islam dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan umat. Dan poin yang ketiga ini, hakikat kepatuhan rakyat terhadap produk hukum ulil amri. Sudah merupakan kewajiban bagi rakyat atau umat untuk menghormati dan memuliakan pemimpin. Tidak boleh mencela dan merendahkannya, sebab hal ini hanya akan menimbulkan kerusakan dan kebencian di hati. Padahal, di antara kewajiban rakyat kepada pemimpinnya adalah ikhlas dan mendoakan kebaikan atas diri pemimpin. Bukan sebaliknya, jika produk dari ulil amri tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib untuk diikuti. Sedangkan jika produk ulil amri itu bertentangan dengan kehendak Allah, maka itu tidak wajib diikuti. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.